formil di dalam ruangan, duduk di kafe ngobrol sambil buka-buka buku. Ini apa artinya? Yuk baca coba. Jadi lafaz membaca itu juga melatih kita bisa. Lihat anak-anak kuliah gitu kan, saya melihat oh ini kayak Farul, kamu tuh belajarlah betul-betul gitu kan. Jadi kalau motivasi saya selalu bilang sama mahasiswa, belajar itu nggak usah disuruh, karena kemauan kita. Dan itu juga memang tanggung jawab kita nih sekarang, nih belajar gitu. Padahal cuma kalau dipikir-pikir kan Mbak ya, cuma dapat satu longsong kertas ya itu aja yang dicari kan. Nah, tapi kan dibalik itu kan banyak hikmahnya. Terus Ibu bisa ke bahasa Inggris yang lebih fasih, menguasai. Nah, jadi begini, sampai Ibu belajar otodidak atau macam mana? Waktu saya kuliah itu kan cum laude ya. Mereka menawarkan saya di kapal pesiar di Swiss, kemudian di Netherlands. Saya pikir enggak lah, saya maunya di sini, nah, takut ada apa-apa, orang tua saya jauh apa. Ya udah saya di sini. Akhirnya saya coba belajar sendiri. Iseng-iseng pertama kali saya mengajar itu jadi asisten dosen di BPLP Bandung itu. Nah, mereka bilang coba ngajar. Mereka nilai, oh ini ada bakat ngajar. Akhirnya saya udah terusan. Nah, mengenai bahasa Inggris, karena awalnya tuh memang mama saya seorang bukan Indonesia asli, orang Belanda. Papa saya yang orang Jawa. Jadi mereka selalu mengutamakan bahasa asing di rumah. Berarti bahasa Belanda bisa lah Bu ya? Bahasa Belanda insya Allah. Karena kami di hotel itu Mbak, bahasa Inggris utama, Perancis yang kedua, yang ketiga Itali. Nah, bahasa itu kuasai. Kemudian karena perusahaan-perusahaan yang saya jalani itu banyak perusahaan asing, saya belajar bahasa Jepang. Waktu itu saya jadi HRD di salah satu hotel di Jakarta, bintang 5 HRD, harus bisa bahasa Jepang. Akhirnya saya harus belajar bahasa Jepang. Itu Ibu belajar ke tempat les atau privat atau otodidak Ibu? Enggak, otodidak. Saya belajar baca setiap jam-jam istirahat, nggak ada kerjaan, saya buka buku. Nanti saya ngomong, ada owner kita dari Jepang, saya ngomong, oh ini salah, harusnya begini. Akhirnya saya lama-lama bisa gitu. Nah, itu. Kalau bahasa Inggris berarti dibiasakan Ibu dari kecil ya? Iya, awalnya memang dari kelas 3 SD itu saya senang dengar orang ngomong, oh ini artinya apa ya, saya cari. Dulu kan nggak ada handphone Mbak. Iya, betul. Jadi kamus. Sama ayah Kamus saya tebal-tebal itu ya? Tebal-tebal. Padahal pening bacanya Bu ya? Pusing. Bisa, kita kan bahasa Inggrisnya begini. Bahasa Inggris itu nggak bisa lihat usia. Itu saya Nggak bisa lihat usia. Malah ini bisa ke SD gini, yang gitu. tadi anak angkat tahu begini, dokter gini pasti Iya, karena kan gini, sendiri ya. kalau kita diambil kursus yang biasa kan IC, itu kan kalau anak SD belajarnya yang dasar, nanti kalau SMP baru pokoknya apanya kursus itunya kan. Maksudnya kalau ibu apa ngajar seperti itu juga? Sama, atau apa? hanya kadang-kadang saya tanya sama yang belajar, kamu sebenarnya sudah sampai seberapa jauh sih kamu tahu gitu. Karena nanti takutnya begini Mbak, begitu kita ajar, dia pelongo-pelongo, apa ini katanya gitu kan. Nah, karena 90% siswa yang belajar itu orang tuanya datang ngeluh di sekolah mereka nggak diajarkan seperti ini. Nah itu, begitu saya ajarkan, ini apa ya, ini apa. Padahal itu kalau di secara mata telanjang basic, dasarnya gitu. Kok nggak ngerti, saya pun bingung kan. Karena di SD negeri kan nggak ada belajar bahasa Inggris. Tiba SMP belajar, gurunya menganggap mereka semuanya bisa. Jadi langsung di ini kan, langsung dikasih. Ada beberapa guru juga, Mbak, saya bilang kalau kalian mengajar, ya, jangan samakan semua anak itu sama. otaknya sama, jangan gitu loh. Orang bilang kan nonton film barat, nyanyi lagu bahasa Inggris itu kan bahasanya kan bisa itu, cuman arti kadang dia nggak ini. Paham apa yang ngomong, cuma mungkin mengucapkan itu ada lagunya, ada apanya. Anak-anak sekarang kan tentu aja saya tahu misalnya itu artinya apa, tapi untuk ngomong kan takut salah, takut kan gitu. Nanti sekali-sekali saya tes. Aduh, kayak gitu nggak bisa. Saya tes aja ya Bu ya. Boleh. Coba bahasanya nanti. Saya sama kayak gitu juga
kalau anak-anak kuat dan ingat ya Bu, karena mereka pun masih Iya. kosong. Sebaiknya kalau kita belajar tuh kosong dulu kan Bu. Iya, sebenarnya begini, dibantu dengan bimbingan orang tua dari kamus-kamus. Jadi kadang-kadang beberapa orang tua kadang datang kemari konseling. Saya bilang, saya hanya perantara. Jadi yang 100% yang memotor motivasi itu adalah Anda berdua, saya bilang, bukan saya gitu. Jadi saya hanya memberi motivasi, ini trik-triknya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak jalankan ya sudah, mau gimana gitu. Kalau boleh Bu ya, Iya. kami ini kan orang Melayu lah kan. Ada nggak trik-trik untuk kami itu yang mudah untuk bisa menguasai bahasa Inggris, setidaknya untuk pembicaraan harian, setidaknya mendengar tuh langsung gitu kena tuh, ada nggak Bu? Sebenarnya begini, kalau semuanya itu kan tergantung si orangnya. Secara mata telanjangan tergantung sama kita. Ya. Kita nih mau nggak sih sebenarnya itu kemauan kita. Nah, kalau kita sedikit maksa bisa, ya udah kita sedikit maksa bisa, kita berarti, ya kan? Nah, kalau tadi Mbaknya bertanya bahwa bisa tidak, yes, oke. Duduk sini ya. Oke, thank you so much. Ya, sorry ganggu. Alright. Jadi kalau dikatakan bisa nggak? Bisa sih sebenarnya. Kenapa saya katakan jawab bisa? Ya memang harus bisa, gitu. Nah, Seperti orang dipaksa, Melayu, gitu ya? orang Melayu tuh kasarnya begini. Orang Melayu ini kan mau, tapi dia maunya gampang gitu. Ya, betul. Instan, itu cepat. nggak bisa turun dari langit. Saya aja babak belur belajar gitu. Tapi kalau kembali ke kita, kemauan kita, kalau kita mau ya bisa. Ya dicoba aja Mbak. Misalnya dalam 1 minggu, kira-kira nyaman nggak ya? Oh nyaman nih. Terus Kadang kan gini, untuk belajar itu apalagi kita punya lingkungan kantor. Kalau bahasa Inggris ini kan harus terbiasa kita mengucapkan atau apa. Kadang kan ada gesekan gini, sombong kali, pakai bahasa Inggris, udah mundur aja dengan teratur itu. Itu yang udah sebenarnya ini ya, seperti minder itu, ya, minder. udah duluan di ngomong kayak Apalagi gitu. pelapasan kita tuh kadang-kadang kayak coach kan Iya. agak Beda. beda. Ini sih belajar sendiri. Nanti saya misalnya gini, kalau chat, chat yang mudah, Ya. chat pakai bahasa Inggris, takut salah, nggak apa-apa, gitu. Nah, namanya belajar gitu kan, langsung sempurna 100% nggak mungkin kan gitu. Jadi mulai dari chat, mulai dari kita tadi conversation kita tadi, gitu. Ngomong aja bahasa Inggris. Gitu. Berani ya Bu, penting ya. Berani. Jadi ada rasa confident yourself, Yes pula awak confident yourself, start to your life gitu ya. Jadi percaya diri itu memulai untuk hidup kamu gitu. Begitu. Ya, jadi ada beberapa guru mungkin dibantu dengan metode British English. Jadi Inggris yang memang benar-benar Iya. British gitu. Karena kalau di dalam bahasa Inggris itu kan sure. Sure itu beda dengan Mister. Nah itu, iya. nah itu. Jadi sure madam. Nah mereka pasti madam gitu. Nah kalau kita kan Mister, Mrs. Iya. Nah Miss. Nah itu. Nah jadi itu di seperti itu udah berbeda. Seperti tadi because itu benar. Benar. Because. Karena dari SMP, SMA belajar bahasa Because, ya. because. Tapi kalau because Ah. itu lafaz campuran antara British dan Cambridge. Nah, karena dari mananya perbedaannya, persamaannya B tetap sama-sama B. Iya, B. Nah ini sebenarnya B-nya kalau tidak ada nggak apa-apa, cause aja. Nah itu cause aja nggak apa-apa. Bu, kami lumayan singkat tapi padat. Iya. Dapat juga kan motivasi, berarti kembali ke diri kita, niat Kembali kita ke ya, Bu, diri ya. kita, kemudian Kemauan kita.
satu lagi motivasinya harus berani mencoba. Ya, Gitu. itu utama. Jadi kalau merasa oh kayaknya saya butuh ini, ya udah kita cari, dikejar, jemput bola gitu. Makasih ya Bu, benar.